Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari yang luar biasa ini. Kamis 2 Juni tahun 2022 adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, amin. Sebagaimana Tuhan sudah menjagai dan melindungi istirahat kita sepanjang malam yang telah kita lalui, maka kita juga harus percaya bahwa di sepanjang hari ini Tuhan tidak hanya akan menjagai kita, namun Dia juga pasti akan memberkati hidup kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan lebih jauh semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-34, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-34 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perenungan kita pagi hari ini, Tuhan akan melindungi umatnya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikop pembacaan kita hari ini, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpencar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Perikop ini berisi berita tentang murka Tuhan kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel. Kalau dibaca sekilas, memang tampak sebagai berita yang sangat mengerikan. Namun perikop ini tidak boleh ditafsirkan secara sendirian, melainkan harus dilihat juga rangkaian perikop-perikop sebelum dan sesudahnya. Pada perikop sebelumnya, Nabi Yesaya telah menyampaikan bahwa umat seharusnya berdoa kepada Tuhan untuk memohon perlindungan. Lalu Tuhan peduli dan menolong umatnya. Tidak dapat dilepaskan dari perikop sebelumnya. Nas hari ini memperlihatkan wujud pertolongan Tuhan yang peduli kepada umatnya. Sebagai wujud pertolongannya, Tuhan menghukum bangsa-bangsa di sekitar Yehuda, termasuk bangsa Edom. Gambaran mengenai penghukuman atas bangsa-bangsa ini memang sangat mengerikan. Bahkan murka Tuhan digambarkan seperti murkanya kepada Sodom dan Gomora yang membinasakan semua yang ada di sana. Elemen air dan tanah di bumi diubah menjadi elementer yang mudah terbakar. Elementer yang terbakar menimbulkan api yang tidak mudah dipadamkan, yang berpotensi membinasakan. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Pembinasaan itu terjadi tidak secara kebetulan, melainkan telah diukur dan tepat sebagai rencana Tuhan yang telah ditetapkan. Mereka dihukum karena memposisikan diri untuk melawan Tuhan dan umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah betapa tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang dapat tetap tegak berdiri bila menentang yang maha kuasa, Tuhan kita. Akan ada saat Tuhan menunjukkan kuasanya dan menundukkan musuh-musuhnya, sehingga mereka bertekuk lutut bahkan binasa. Karena itu, tetaplah berada di pihak Allah dan alamilah kuasanya. Amin. Jika Tuhan bisa begitu murka, Dia juga bisa begitu kasih kepada orang-orang yang bertobat dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai orang-orang percayanya, marilah kita tetap menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam kekuatan kuasanya. Tundukkan diri kepadanya. Lakukan hal yang bisa kita lakukan sebagai umat yang telah ditebus dengan kuasa darahnya sendiri. Percayalah bahwa tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menyelamatkan kita atau manusia dari murkanya. Hanya ketika kita datang dan bertobat, menyerahkan diri kepadanya, maka murkanya akan surut dan lalu daripada kita. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita betapa kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup melindungi kita dari segala murkanya terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya aku terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menopang saudara untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidupmu. Dan jika saudara saat ini masih sedang lemah dan sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.